Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya guru yang Allah muliakan. Pernahkah engkau merasa seakan dunia menutup pintu-pintunya untukmu? Kerja keras sudah dilakukan, tapi hasilnya tak sebanding. Doa sudah dipanjatkan, tapi jalan rezeki terasa macet. Tak jarang, kita pun merasa bingung, lelah, dan hampir putus asa. Namun sahabat, ketahuilah, tidak ada pintu yang terkunci bagi Allah. Bahkan jika seluruh dunia menutup akses kita, cukup Allah berkata, kun, maka terbukalah segala urusan. Dan salah satu kunci agung yang diajarkan para ulama serta dicontohkan oleh orang-orang soleh adalah dengan zikir ya Fatah ya Rozak. Zikir yang bukan sekadar ucapan, tapi sebuah ketukan lembut ke pintu langit, agar rahmat dan rezeki turun menyelimuti hidup kita. Mari kita resapi bersama kekuatan zikir ini, mulai dari maknanya, tata cara pengamalannya, hingga kisah nyata dari mereka yang telah merasakannya. Sahabat, untuk bisa mengamalkan dengan penuh keyakinan, kita perlu tahu apa arti sebenarnya dari zikir ini. Ya Fatah, Zat yang Maha Membuka. Segala sesuatu yang tertutup bisa dibuka olehnya. Pintu pekerjaan, pintu jodoh, pintu kesehatan, pintu keberhasilan, bahkan hati yang tertutup pun bisa dibuka olehnya. Ya Rozak, Zat yang Maha Memberi rezeki. Tak hanya memberi sesekali, tapi Allah terus-menerus memberikan rezeki kepada setiap makhluknya. Bahkan semut di dalam tanah yang tak pernah kita lihat pun diberi makan oleh Allah. Sekarang bayangkan, bila kita memadukan keduanya dalam satu zikir. Ya Fatah ya Rozak, maka sejatinya kita sedang meminta kepada Allah. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rezekimu dan limpahkanlah anugerahmu kepadaku. Subhanallah, betapa dahsyat kekuatan makna di balik kalimat yang terdengar sederhana ini. Sahabat, zikir ini bukan hanya untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Tapi zikir ini juga menjadi sebab datangnya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Peluang-peluang baru akan muncul. Tiba-tiba ada tawaran kerja. Tiba-tiba ada pembeli berdatangan. Itulah pertolongan Allah melalui zikir ini. Kemudahan dalam urusan hidup. Masalah yang tadinya rumit bisa tiba-tiba menjadi ringan. Yang awalnya ditolak, berubah menjadi diterima. Keberkahan dalam harta dan pekerjaan. Bukan hanya banyak, tapi cukup dan terasa manfaatnya. Harta sedikit tapi bisa mencukupi keluarga, bisa bersedekah, dan membawa ketenangan hati. Ketenangan batin dan meningkatnya iman. Bila hati dekat dengan Allah, maka dunia tak lagi membuat gelisah. Zikir ini menumbuhkan rasa ridha, sabar, dan keyakinan yang kuat. Sahabat cahaya guru, berikut ini cara mengamalkan zikir ini agar membawa dampak besar dalam kehidupan. Setelah sholat fardu, bacalah Ya Fatah ya Rozak sebanyak 100 kali. Ucapkan perlahan, hayati setiap kata. Jangan terburu-buru. Rasakan bahwa kita sedang mengetuk pintu langit. Setelah subuh, setiap pagi, zikir ini akan sangat kuat jika dilakukan saat fajar baru menyingsing. Bacalah 313 kali, dengan niat agar Allah lapangkan jalan di hari itu. Dalam kondisi sulit atau krisis, ketika sedang dilanda masalah besar, rezeki tersendat, atau usaha macet,
duduklah tenang dan berzikirlah. Bacalah zikir ini sambil mengalirkan air mata. Sampaikan seluruh beban hati kepada Allah, disertai doa yang tulus. Setelah selesai berzikir, ucapkan dengan penuh harap, "Ya Allah, Zat yang Maha Membuka, Zat yang Maha Memberi rezeki, bukakanlah semua pintu rezekimu untukku. Mudahkan urusanku, cukupkan kebutuhanku, dan angkatlah beban hidupku. Jadikan aku hamba yang bersyukur atas segala nikmat-Mu." Sahabat, mari kita simak kisah nyata yang bisa menjadi pelajaran. Dikisahkan seorang lelaki sederhana di pelosok kota. Ia seorang penjual nasi goreng keliling. Usahanya kecil, penghasilannya pas-pasan, dan hidupnya sangat terbatas. Tapi ia adalah pribadi yang kuat ibadahnya. Suatu malam, ia mendengarkan ceramah tentang zikir Ya Fatah Ya Rozak. Ia pun mulai mengamalkannya dengan penuh kesungguhan. Setiap habis sholat, ia membaca 100 kali. Pagi harinya, ia tambahkan lagi hingga 313 kali. Apa yang terjadi? Awalnya, tak ada perubahan signifikan. Tapi ia tetap istiqomah. Minggu demi minggu berlalu, dan satu persatu keajaiban pun datang. Pelanggannya bertambah. Seorang pengusaha lokal membantunya membuat gerobak baru. Ia ditawari tempat usaha tetap di depan minimarket. Dari hidup yang nyaris tak punya arah, kini dia bisa menyekolahkan anak-anaknya dan menafkahi keluarganya dengan tenang. Dia berkata, "Rezeki saya datang bukan karena dagangan saya enak, tapi karena saya minta kepada pemilik rezeki." Sahabat Cahaya Guru, hidup ini adalah ujian. Kadang Allah lambatkan rezeki agar kita lebih bersungguh-sungguh dalam meminta. Dan zikir Ya Fatah Ya Rozak adalah senjata lembut yang bisa kita gunakan setiap hari. Jangan ragu untuk mengamalkannya. Jangan malu untuk menangis saat menyebut namanya. Sebab Allah mencintai hamba yang kembali dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Rezeki bukan semata-mata soal uang, tapi juga soal ketenangan, kesehatan, keluarga yang bahagia, dan hati yang bersyukur. Dan ingatlah, yang membuka semua pintu itu hanyalah Allah. Maka mintalah kepadanya dengan zikir ini. Insya Allah, hidupmu akan berubah perlahan, penuh berkah dan tenang. Sahabat, jika video ini memberi manfaat, mohon bantu kami dengan klik like, tuliskan pendapat atau kisahmu di kolom komentar, dan bagikan video ini kepada yang sedang berjuang dalam rezekinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Cahaya Guru agar tidak tertinggal video-video penuh makna dan keberkahan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.